Pemerintah berencana membentuk Dewan Kawasan Industri Nasional atau DKIN guna memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat pembangunan kawasan industri di Indonesia. Ya, pemirsa, pemerintah berencana untuk membentuk Dewan Kawasan Industri Nasional yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Badan baru ini untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat pembangunan kawasan industri di Indonesia. Pemerintah berencana membentuk Dewan Kawasan Industri Nasional atau DKIN guna memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat pembangunan kawasan industri di Indonesia. DKIN akan memiliki sejumlah tugas strategis mulai dari merumuskan kebijakan percepatan pembangunan kawasan industri, menetapkan langkah penyelesaian berbagai persoalan lintas sektoral yang menghambat pengembangan kawasan industri, hingga menyusun strategi pengembangan kawasan industri di Indonesia. Selain itu, DKIN akan mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang kawasan industri yang melibatkan berbagai sektor. Nantinya Dewan Kawasan Industri akan dipimpin langsung Presiden Prabowo sebagai ketua, Wakil Presiden sebagai wakil ketua, Menteri Perindustrian sebagai ketua harian, dan anggota berasal dari kementerian dan lembaga terkait. DKIN juga akan melibatkan para pemangku kepentingan seperti kalangan akademisi, asosiasi kawasan industri, perwakilan sektor ketenagalistrikan, lingkungan hidup, agraria dan tata ruang, serta transportasi dan logistik. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Dewan Kawasan Industri Nasional demi memutus ego sektoral, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Santi Samdasani, Ketua Perdagangan Internasional Kamar Entrepreneur Indonesia, kemudian Ibu Lana Sulistianingsih, Ekonom Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Bu Santi, apa kabar? Baik, Pak. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Bu Lana, apa kabar, Bu? Baik, terima kasih Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan ini akan membentuk Dewan Kawasan Industri Nasional begitu yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat lagi koordinasi lintas kementerian lembaga. Nah, Bu Lana, dari sisi kebijakan tersebut, apakah memang sudah tepat di tengah harapan pemerintah terhadap kawasan industri yang nanti diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia ke depan begitu, Bu? Ya, Mas Pras, ini memang di satu sisi mengindikasikan koordinasi yang masih terkotak-kotak gitu ya, atau belum terjadi koordinasi itu. Sebenarnya kan kita punya Menteri Perekonomian yang mestinya tugasnya diantaranya adalah mengelola atau membuat koordinasi antara kementerian-kementerian terkait, dan terutama ini terkait dengan kawasan industri. Kita paham betul bahwa industri ini sangat dibutuhkan loh untuk pembangunan kita, ya tujuannya untuk tentu membuat tidak hanya untuk menciptakan produksi tetapi terutama untuk penciptaan lapangan kerja, sehingga memang perlu koordinasi atau konsolidasi lah dengan kementerian-kementerian terkait. Tadi disebutkan di dalam tayangan itu saya mendengar belum ada keterkaitan dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Itu juga perlu dimasukkan kalau memang badan ini dibuat ya. Tetapi itu tadi Presiden ini sebetulnya kan punya tugas yang lebih luas, tidak hanya sekedar konsentrasi di badan-badan ini tadi gitu ya. Walaupun secara ketua harian nanti dikepalai oleh si Bapak Menteri Perindustrian, tetapi ini kekhawatirannya justru kok lagi-lagi harus dikomandani langsung dari Presiden gitu loh. Ya, nah tetapi mungkin badan ini ya mudah-mudahan efektif ke depannya, tetapi tetap harus juga ada memang ego sektoral itu memang ada, Mas Pras, karena pertama undang-undang di antara kementerian itu sering mengunci bahwa kementerian ini nggak boleh melakukan ini, ternyata hal tersebut perlu dilakukan untuk koordinasi dengan kementerian yang lain. Yang kedua, ada keterbatasan anggaran di dalam APBN-nya. Nah, kementerian ini juga punya semacam, budget saya nggak cukup nih kalau dilakukan koordinasi ini. Jadi ini budget saya nggak bisa dipakai untuk kepentingan di luar kepentingan kementeriannya itu sendiri. Jadi tadi masalah regulasi yang belum menyatu di antara kementerian terkait khususnya untuk kawasan industri. Yang kedua juga adanya keterbatasan anggaran dari masing-masing kementerian sehingga mereka
enggan untuk mau mengeluarkan dana untuk menyatukan tadi dalam konteks koordinasi di kawasan industri. Belum lagi dengan daerah. Daerah ini juga punya keterbatasan APBD, sehingga mereka juga seringkali ya enggan juga berkontribusi. Misalkan pembangunan jalan. Jalan ini siapa yang bertanggung jawab? Pusat atau daerah di dalam kawasan industri tersebut? Ya, nah Oke. daerah tentu kalau diminta pertanggungjawaban untuk membangun membangun jalan atau apa tadi menggenerate listrik, ya mereka nggak punya uang. Bilangnya pasti begitu. Ini harusnya tugas dari Kementerian ESDM atau Kementerian Perhubungan atau apa namanya? Yang membangun jalan gitu kan. Oke. Nah, mereka masing-masing bilang loh, saya nggak ada budget itu nggak dianggarkan sebelumnya untuk bisa generate listrik di sana. Jadi yang seperti ini tuh yang sering terjadi di dalam prakteknya. Ya mudah-mudahan badan ini efektif ya. Oke. Namun menurut saya ini terlalu apa ya presiden harus terus-menerus in charge dengan yang lebih mikro gitu. Sementara tugas beliau kan perekonomian secara keseluruhan. Nanti yang lain juga minta nih badan bukan kawasan industri, tetapi badan otoritas untuk katakanlah sektor pertambangan, sektor-sektor Oke. yang lain. Ya, Jadi ya, ya. bagaimana gitu peran dari kementerian, menterinya sendiri itu bisa bersatu gitu loh. Kenapa harus dibuat klaster-klaster gitu, Pak? Baik, Mas baik. Pras, Ya, ini yang nih harus menarik ya. dipimpin oleh presiden. Ya, Ya, ya. klaster Ya, itu dia. apa nih kawasan industri seperti itu. Baik. Ya, Mas Pras itu Baik, tanggapan saya. itu dia Bulana, menarik ya kalau kita cermati dengan rencana pembentukan dari DKIN tadi, begitu memang dengan langkah yang sudah dilakukan di mana Presiden langsung memimpin meskipun dari sisi pelaksana harian dari Kemenperin, tapi diharapkan ini tadi benar-benar menjadi solusi yang solutif saat ini begitu. Nah, dari pelaku usaha, Ken melihat Bu Santi, bagaimana sebenarnya urgensi dari pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional saat ini? Baik, terima kasih Ya. Pak. Kalau saya melihat ya, pertama kalau dibilang urgent memang urgent ya. Oke. Karena begini, Indonesia itu archipelago. Pertama ya, dari segi geografis kita lihat sangat terpencar-pencar untuk menyampai ke satu titik ke titik lain itu sangat sangat sulit gitu Ya, ya. ya. Kedua itu kawasan industri ini memang sudah terbukti melakukan efisiensi biaya. Misalkan pengurangan waktu perizinan bisa sampai 60, 40, 60% gitu kan ya. Penurunan biaya logistik bisa sampai 20%. Terus bisa peningkatan investasi langsung. Nah, di sini nih kuncinya. Selama ini kan peningkatan investasi itu sangat sporadis ya. Oke. Padahal Indonesia itu kalau kita lihat, kita bagi-bagi daerah itu mereka memiliki keunggulan-keunggulan terpisah. Nah, di sini kalau ada kawasan industri yang dibangun yang menyerap tenaga kerja, melakukan sekolah vocational, vokasi, memberikan resources lain di lingkungan skilling itu, ini kayak semacam dewa penolong kecil-kecil yang akan direplika di berbagai sudut di Indonesia. Pertama, karena memang kalau saya lihat benefitnya seperti di Malaysia ya, saya cukup terlibat di Special Economic Zone di Malaysia itu memang dari daerah yang benar-benar orang-orangnya tidak ada kerjaan, sumber daya alamnya tidak dikelola dengan baik, macam-macam problem, listrik belum masuk, listrik sering putus-putus. Nah, sejak adanya kawasan industri di situ, itu mereka benar-benar develop dan itu didukung oleh Perpres, didukung oleh control center, didukung oleh dashboard yang lengkap sekali dan siapa yang harus memegang dashboard ini gitu kan. Jadi kalau saya melihat sekarang ini Indonesia dengan kondisi geografis yang begitu besarnya, kita memang harus membaginya dengan kawasan-kawasan industri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memang lagi berlomba untuk menarik investasi. Nah, kalau kita masih belum tata, kita punya strength di mana sesuaikan dengan kawasan industri. Misalkan kalau di Jawa itu keset kaki dan sepatu dan tekstil, ini misalkan saja gitu ya. Di daerah Sumatera apalagi, nah kita bisa mengambil potensinya atau mengembangkan potensinya dengan cara yang lebih terstruktur, cara yang lebih profesional, dan cara yang lebih bisa dipantau lagi gitu ya. Dan jelas standarisasi bisa terjaga, karena seringkali kalau kita mau jadi ekspor base, kita sering mentok di standarisasi. Nah, kalau ada kawasan industri seperti ini, jelas pasti standarisasi juga
diterapkan di situ kan. Jadi kita punya kualitas output kita juga akan bisa lebih terpantau lagi. Tadi yang kata Ibu Lana mengatakan bahwa daerah juga bingung, kadang-kadang mereka punya funding nggak ada, ini siapa yang bangun jalan, ini siapa yang begini. Kalau ada kawasan industri kan jelas itu kan tugasnya kawasan industri, jadi dia develop semuanya sendiri gitu kan. Oke. Dan kampung-kampung sekitarnya ekonominya juga akan terangkat karena akan ada pelatihan vocational dan lain-lain. Kalau saya melihat ini tadi untuk menjawab pertanyaan Bapak, ini urgent, satu. Kedua, kita sedang berlomba-lomba di tengah gejolak global seperti begini, kita sedang berlomba-lomba untuk menarik investasi. Namun harus ada perpres, harus ada standarisasi, dan harus ada hal-hal yang nanti misalkan nanti di depan saya bisa jawab apa saja yang harus diperhatikan untuk supaya ini bisa sukses. Begitu, Pak. Baik, itu dia. Berarti memang diperlukan payung hukum yang kuat begitu dan tadi leadership yang kuat juga untuk bisa mensinkronisasikan antar kementerian lembaga ataupun pihak-pihak terkait lainnya untuk pengembangan kawasan industri. Kita lihat bagaimana selama ini apakah ego sektoral ini masih bisa kita lebur, kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Bu Lana dan juga Bu Santi, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, pemerintah juga terus mendorong kawasan industri menjadi motor pemberdayaan masyarakat melalui Dewan Kawasan Industri Nasional yang diharapkan percepatan pengembangan kawasan industri segera terlaksana dengan tujuan melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan industri. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri memberdayakan masyarakat sekitar yang dimuat dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri, termasuk dalam fungsi Dewan Kawasan Industri Nasional. Kementerian Perindustrian menilai pembangunan kawasan industri tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional atau KPAII, Kementerian Perindustrian Tri Supondi menegaskan, selain berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar. Satu lagi poin yang sering diangkat adalah kaitannya dengan kelembagaan DKIN. Kami membayangkan ini, tentu kami paham betul bahwa jangan sampai DKIN ini menjadi beban tersendiri. Padahal yang kita inginkan adalah DKIN ini akan menjadi salah satu unsur untuk mempercepat peningkatan daya saing. Nah, apa yang kami maksud dengan peningkatan daya saing, yaitu kita ingin memastikan semua persoalan-persoalan, hambatan-hambatan dari apa yang dirancang, apa yang direncanakan dalam peta jalan atau yang dirancang oleh para pelaku pengelola kawasan industri dengan master plan-nya, ini bisa tertangani apabila ada hambatan. Tri Supondi menambahkan program dari Dewan Kawasan Industri Nasional juga akan menyentuh pemberdayaan yang diprioritaskan bagi warga sekitar kawasan industri, serta memastikan manfaat investasi di kawasan industri bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Santi Samdasani dari Kamar Entrepreneur Indonesia, kemudian juga Bu Lana Sulistianingsih, ekonom dari Universitas Indonesia. Nah, bicara mengenai salah satu upaya tadi, pemberdayaan masyarakat yang benar-benar diharapkan bisa meningkatkan skill, kemampuan, kemudian kesejahteraan masyarakat di wilayah ataupun di lingkungan kawasan industri. Bu Lana, lantas bagaimana bahwa peran dari Dewan ini akan membentuk lagi kualitas sumber daya yang semakin mumpuni lagi ke depannya begitu Bu Lana, sambil kita melebur tadi ego sektoral antara kementerian lembaga dan juga lembaga-lembaga lainnya begitu Bu Lana. Ya, berharap memang kawasan industri itu bisa menciptakan spillover effect ke masyarakat sekitar yang positif ya Mas Pras. Ya. Yang saya ketahui misalnya kawasan industri di daerah Batang di Jawa Tengah, mereka itu punya yang tadi disebut oleh Bu Santi terkait dengan sekolah ya, kayak ada semacam sekolah tinggi ya, mereka-mereka yang bisa melanjutkan ke Batang, kemudian nanti lulusannya diserap oleh pabrik-pabrik atau industri di dalam kawasan tersebut. Nah itu saya nggak tahu dengan kawasan yang lain, tetapi kawasan di Batang ini bisa menjadi salah satu contoh yang cukup bisa mengajak ya tadi meningkatkan pendidikan, kualitas pendidikan. Nah mudah-mudahan
eh, Dewan Kawasan Industri ini tentu kan kadang-kadang punya ide-ide baru ya. Hmm. Nah, ide-ide ini mudah-mudahan nggak selain bertentangan dengan yang sudah ada. Nah, kawasan industri Jababeka ya kita udah nggak bisa bilang lagi lah, karena udah sangat develop ya. Ada universitas juga di sana, Presiden Oke. University ada di sana, dan itu memang harus ada kolaborasi. Nah, mungkin yang seperti ini perlu dikembangkan supaya tadi engagement dengan masyarakat sekitar tidak hanya menciptakan spillover dalam konteks memberikan pekerjaan atau meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga daya apa kemampuan dari masyarakat sekitar, misalkan mereka food courtnya boleh dibuat dari masyarakat sekitar. Nah, itu mungkin bisa dilakukan juga, dikembangkan. Yang saya khawatirkan ini ide-ide baru itu akan bertentangan dengan, bukan bertentangan ya, tetapi tidak sejalan dengan yang sudah existing. Yang existing yang udah bagus ya biarkan yang bagus, tapi yang belum bagus barangkali di sini Dewan bisa menjadikan yang kawasan industri yang sudah bagus ini menjadi pilot project atau mengikuti lah yang sudah bagus. Ini seperti yang saya bayangkan seperti otoritas dulu ya, Mas Pras, kita punya otoritas Batam, kita coba kembangkan, tetapi sejauh ini kan otoritas Batam mungkin ya belum mencapai maksimal ya atas keinginannya bagaimana supaya otoritas Batam itu bisa bersaing katakanlah dengan Singapura yang harapannya kan begitu, atau menjadi tempat untuk industri-industri di Singapura. Nah, banyak kebutuhan sebetulnya seperti yang disampaikan oleh Bu Santi terkait bahwa kawasan industri ini mestinya bisa malah lebih banyak lagi meningkatkan produktivitas di sektor industri. Nah, mungkin juga nanti industri yang berbasis mineral ada hilirisasi karena ada kawasan yang mungkin khusus. Setahu saya tuh di daerah Gresik itu arahnya ke sana dulu ya. Tetapi saya nggak tahu seberapa efektif kawasan industri di Gresik yang dijadikan pusat smelter dari Freeport untuk sebelum diekspor ini efektivitasnya. Nah, harapannya itu Dewan ini nggak membuat kebijakan-kebijakan yang yang akhirnya jadi berubah. Walaupun tujuannya bagus. Tadi Bu Santi menyampaikan, ini kan kita semua bersaing untuk menggait investasi. Nah, kalau memang ada niatan seperti itu, mungkin perlu dispesifikkan mana kawasan industri yang ditarget untuk menjadi eh, pusat gitu ya investasi. Walaupun sebetulnya buat investor ya harus pilih-pilih kan, dia harus cari daerah dengan UMP yang relatif murah, dengan misalkan tidak terlalu rumit di dalam memperoleh lahan di kawasan tersebut ya. Nah, ini tentu kalau Bu Santi sebagai praktisi di sektor industri atau manufaktur udah paham betul nih. Kira-kira apa namanya itu bottleneck-nya di mana sih di kawasan industri? Kita tuh udah punya kawasan industri banyak loh Mas Pras. Tetapi yang efektif yang betul-betul akhirnya menjadi pusat kegiatan manufaktur, pusat kegiatan investasi, ya mungkin hanya bisa dihitung dengan jari ya. Saya nggak tahu apakah biayanya jadi lebih mahal di kawasan industri dibandingkan kalau dia mencari lahan yang di luar kawasan industri. Tentunya kan kawasan industri itu dibuat semudah mungkin buat investor. Jaringan listrik udah ada, jaringan air sudah ada, jalan juga udah bagus, semua perizinan juga mestinya sudah dilengkapi dan nggak lagi menjadi problem. Nah, tetapi seberapa mahal dibandingkan dengan kalau investor ini mencari pabrik di luar kawasan industri. Jadi menyiapkan kawasan industri yang efisien, tentunya yang modern, itu juga diperlukan. Karena sekarang pabrik-pabrik ini kan nggak sekedar membangun pabrik ya, dia membutuhkan infrastruktur lain yang lebih baik. Nah, kebutuhan itu yang mestinya dipenuhi oleh nantinya Dewan ini, memastikan bahwa infrastruktur tidak hanya sekedar jalan, air, listrik, tapi infrastruktur yang lain, SDM yang berkualitas, kemudian juga ada ya perizinan yang mudah gitu ya, dan banyak bottlenecking yang terkait dengan investasi itu betul-betul harus dieliminasi lah. Perizinan dengan daerah dipermudah, perizinan pusat dengan daerah harus dikoordinasi ya. Memang lebih banyak sih kementerian yang perlu terlibat di dalam Dewan ini, tidak hanya tadi, tetapi lagi-lagi efektivitasnya sih Mas Pras. Jangan sampai hanya sekedar Dewan, tapi kemudian implementasinya itu nggak beda dengan sebelumnya nggak ada Dewan gitu. Terlebih lagi kalau dipimpin langsung oleh Presiden. Saya pikir
uh, uh, petugas apa namanya ketua harian ini harus diberikan akses ya, accessibility untuk bisa berkomunikasi lebih banyak dengan presiden supaya tadi masalah-masalah di dalam kawasan industri itu bisa disampaikan. Nah, dengan otorisasi dari presiden, mestinya sih itu semua harusnya bisa dipermudah. Jadi nggak ada lagi cerita kawasan industri itu kosong gitu loh, Mas Pras. Halo? Ya, halo? Baik Ibu, itu dia kalau kita bicara dengan beberapa poin yang tadi sudah disampaikan dan kita ke Bu Santi nih. Lantas bagaimana Bu Santi dari sisi pelaku usaha begitu. Nah, bicara mengenai permasalahan ataupun kebijakan-kebijakan di kawasan industri begitu. Nah, yang paling sering dialami oleh teman pelaku usaha begitu, investor terutama di kawasan-kawasan industri itu apa sih Bu Santi? Begini, Ya. Pak, kawasan industri itu kan di beberapa negara juga kan saya jadi konsultan kawasan industri juga di beberapa negara. Ada yang memang menjadi kota hantu, which is no activity at all. Ada justru yang menjadi sangat-sangat sukses ya. Tergantung. Kalau saya melihat beberapa elemen di sini itu adalah mereka yang benar-benar sukses itu selain insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah dan memang lokasinya yang strategis dan promosinya ya. Jadi kawasan industri juga ini memang harus dipromosikan dengan sesuai gitu ya. Jadi kan kita kalau sudah bangun rumah kan kita harus bisa jualan rumah itu gitu ya. Jadi kalau saya lihat pertama adalah the way you promote gitu ya, dan keuntungan yang didapatkan oleh investor. Yang utama sekarang yang investor sangat khawatir kalau saya bicara Indonesia ya, kita bicara di luar peraturan pemerintah atau apa, itu adalah kualitas sumber daya manusia yang tidak mumpuni. Jadi makin ke sini, saya nggak tahu apakah ini pengaruh sosmed, pengaruh Bang 10 tahun yang lalu memang hidupnya enak gitu ya, uang kan gampang ya, semua orang bisa startup, bisa dapat funding. Sekarang kan udah mulai susah gitu ya. Jadi mereka, Bapak juga tahu kan beberapa pabrik mulai tutup dan pindah ke Vietnam. Jadi setelah saya analisa dan saya tanyakan ke mereka langsung, mereka bilang kalau dari segi pemerintah cukup kooperatif, dari segi fasilitas cukup bagus. Tapi yang tadinya bisa pasang misalkan dalam 1 jam bisa pasang 200 tali di sepatu, sumber daya manusia itu. Sekarang menurun cuma jadi 70. Dan kalau ditegur mereka tinggalkan pekerjaan mereka pergi gitu. Baik. Jadi ini one really take away ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah monitoring investasi real time. Kita dengar di sini investasi, di sana investasi, perusahaan ini begini. Tapi apa ada satu control center for investment? Nah, maksudnya gini, control center for investment itu investor yang masuk, semua dibantu kayak semacam itu sebenarnya sudah dilakukan sebagian oleh BKPM ya. Tapi kan BKPM setelah mereka investasi, tugas BKPM selesai. Gitu. Nah, maksud saya ada sebuah badan yang mulai dari nol, mulai dari investasi, masuk, dibantu perizinannya, dibantu semua, kalau bisa dibantu cari sumber dayanya, sampai dia benar-benar sudah going, jadi di handhold gitu, 3 tahun ke depan, investornya sudah merasa nyaman, aman, baru misalkan dilepas. Jadi ada kayak semacam monitoring center yang bisa melihat, membuat investor bukan hanya masuk, duitnya masuk, dia investasi sudah masuk, ya udah terserah lu mau masalah dengan sumber daya manusia mau urus sendiri gitu kan. Jadi tidak sampai segitu. Ya. Ini dia, jadi permasalahan sebenarnya masih banyak yang perlu dilakukan begitu, mungkin dirumuskan. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen terakhir, di segmen berikutnya begitu, apa sih solusinya begitu yang perlu dilakukan ya. Kita akan jeda sebentar, Bu Lana dan juga Bu Santi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Lana Sulistianingsih dan juga Ibu Santi Samdasani. Lantas terakhir, Bu Santi, apa yang Anda harapkan dengan kehadiran Dewan Kawasan Industri Nasional tadi yang akan dikepalai langsung oleh Presiden kita begitu, Bu Santi? Kalau yang saya harapkan ya jelas ya, sumbangan ke fiskal ya, ekonomi akan membaik, penyerapan tenaga kerja akan meningkat gitu. Terus kedua, daya saing Indonesia juga
membaik. 3 itu saja Pak, kalau saya melihat itu saja kita sudah dapatkan, mungkin sudah cukup bagus di situ ya. Karena kalau kita bicara one of Indonesia's biggest problem, masalah terbesar kita itu adalah kan penyerapan tenaga kerja. Nah, macam-macam nih alasannya. Ada yang memang tidak qualified, ada yang ternyata sudah lulusan universitas, tapi tidak bisa dapat pekerjaan. Kemarin ada yang melamar pekerjaan kepada saya, lulusan S2 tapi minta kerjaan apa saja saya siap. Jadi di office boy juga oke. Nah, di sini kan kita melihat, tapi banyak orang juga yang kalau yang tadi saya jelaskan ya, bukan karena pendidikannya, attitude-nya makin ke sini mungkin karakter dan attitude itu kan dipengaruhi oleh sosmed ya, atau banyak faktor-faktor lain. Nah, attitude kita itu yang dulu pekerja keras, serius, 20 tahun yang lalu ya, sekarang attitude-nya udah I don't care, kamu tegur saya pergi. Nah, mungkin ini this is a different problem gitu. Jadi ibaratnya pemerintah sudah menyediakan tempat yang bagus, yang mewah segala macam, tapi hanya karena satu key problem ini saja, ini bisa tidak jalan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik. Bu Lana, lantas bagaimana dari ekonom sendiri melihat begitu bahwa ini akan benar-benar efektif menjadi pemecah permasalahan ego sektoral, kemudian koordinasi antar lintas kementerian, lembaga dan lembaga-lembaga terkait lainnya begitu, Bu Lana? Ya, Mas Pras, tadi tambahan saja dari poin yang disampaikan oleh Bu Santi, karena poinnya tadi sudah sangat bagus ya. Yang saya pikir adalah konsistensi, Mas. Konsistensi, komitmen, itu jelas. Jangan kemudian nanti Dewan memutuskan ini berubah lagi. Makanya kementerian-kementerian yang vital di dalam memberikan persetujuan itu harus ada di sana. Ya tentunya tadi yang belum saya dengar yang belum masuk itu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Investasi saya tadi nggak yakin tuh ada disampaikan. Nah ini juga penting ya. Nah keterlibatan daerah juga pasti harus dilibatkan karena mereka yang punya lahan untuk otorisasi tadi. Ya kita sudah lama membangun kawasan industri. Dari mulai Batam, dari mulai kemudian zaman Pak SBY kita punya yang namanya MP3EI, kemudian dalam presidennya Pak Jokowi juga cukup banyak dibangun kawasan industri dan perhatian pemerintah di sana juga. Nah, ini semua perlu disinkronisasikan, jangan sampai kita buang-buang sumber daya yang sudah sebelumnya sudah dilakukan. Sekarang ada perubahan selera dan segala macam, itu sangat mungkin terjadi. Ya, jadi komitmen, terus kemudian juga konsisten. Jangan sampai berubah-ubah lagi kebijakannya. Yes, itu yang paling utama sih benar Bu ya. Komitmen, kemudian konsistensi dari setiap kebijakan, apalagi setiap upaya-upaya yang sudah dilakukan nantinya oleh Dewan Kawasan Industri Nasional ini benar-benar bisa memberikan dampak yang luar biasa sekali tentunya untuk kawasan industri dan tadi pemberdayaan masyarakat yang paling utama di daerah tersebut. Kita berharap positif lah dampaknya. Yes, baik. Ibu Santi, kemudian Ibu Lana, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Bu. Terima kasih Bu Lana, Bu Santi. Terima kasih Mas Pras, Bu Santi, terima kasih.